Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian terjemah lafziyah kita setiap hari Jumat malam pada maghrib. Yang insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama mengkaji surat Al-Falaq. Mana kemarin kita sudah mengkaji surat An-Nas di surat yang pertama dalam kajian ini, dan sekarang menuju surat yang kedua yaitu surat Al-Falaq. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bersama terlebih dahulu untuk mentahsin tilawah kita. Sebelum itu surat Al-Falaq merupakan surat Makkiyah atau juga disebut dengan surat Madaniyah karena ada beberapa perbedaan pendapat pada ulama tafsir yang menyatakan surat Al-Falaq merupakan surat Makkiyah dan surat Al-Falaq juga merupakan surat Madaniyah. Tapi kalangan jumhur ulama tafsir menyatakan bahwasanya Al-Falaq adalah surat Makkiyah. Surat ini ada 5 ayat yang turun setelah surat Al-Fil. Termasuk surat ini juga turun bersama surat An-Nas. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bersama mentahsin tilawah kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin fasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat di ayatnya pertama di surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti surat An-Nas yang kemarin kita kaji bersama, di awal yaitu adalah huruf Qaf, bukan Kaf, jadi maka harus berhati-hati di dalam makhrajnya. Bukan kul, tapi qul. Qul a'udzu, a'udzu. Jadi ada hamzah, kemudian dilanjutkan dengan ain. Maka harus ada perbedaan di situ. Kemudian di akhir setiap ayat di surat Al-Falaq kita menemukan huruf Qaf, kemudian huruf Ba, Qaf, kemudian Qaf lagi, kemudian huruf Ba, kemudian huruf Dal, dan huruf Dal. Jadi huruf-huruf ini apabila diwakafkan atau kita berada dalam satu ayat dan itu berada di akhir ayat atau di pertengahan ayat dalam keadaan sukun, maka kita sebut dengan qalqalah. Ya, kita harus memantulkan. Ya, falaq, falaq, bi rabbil falaq, khalaq, waqab, uqad, hasad. Nah, jadi kita pantulkan. Min syarri, min syarri. Ada nun sukun bertemu shin seperti yang lalu kita bahas di surat An-Nas. Min syarri ma khalaq. Jadi kita samarkan min syarri ma khalaq. Kita samarkan disebut dengan
ikhfa hakiki. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita temukan lagi nun sukun bertemu shin di ayat yang ketiga. Kita samarkan ghasiqin, ghasiqin. Nah, lawan daripada ikhfa hakiki adalah izhar halki. Yaitu apabila kita temukan di sini ada tanwin atau kasroh ten bertemu dengan hamzah. Ghasiqin, ya, ghasiqin. Nah, ini ada hamzahnya, ya, maka kita harus baca jelas. Tidak boleh disamarkan atau didengungkan, tetapi harus dibaca dengan jelas. Ghasiqin idza waqab. Kita pantulkan lagi. Wa min syarrin naffasati. Nah, kita temukan di sini ikhfa hakiki lagi, nun sukun bertemu shin, kemudian ada nun bertasdid seperti hal yang kita bahas di surat An-Nas yang lalu. Nah, ada nun bertasdid atau mim bertasdid, maka kita harus menahannya, ya, disebut dengan gunnah. Kita tahan 2 harokat. Syarrin nafasa, nafasa. Kita panjangkan karena di sini fa-nya panjang, kemudian sa-nya juga panjang. Nafasati fil 'uqad, 'uqad. Kita pantulkan lagi. Wa min syarri hasidin. Nah, kita temukan lagi ada ikhfa hakiki. Kemudian ada izhar halki, jelas. Hasidin, iza hasad, hasad. Kita pantulkan karena huruf dal apabila di akhir ayat atau di pertengahan ayat dalam keadaan sukun, maka kita harus memantulkan huruf itu karena disebut dengan qalqalah di dalam ilmu tajwid. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berlanjut ke dalam tarjamah lafziyah dari ayat-ayat di surat Al-Falaq berkata. Qul, ya, seperti surat An-Nas yang lalu, qul itu adalah kata perintah dari kata kerja yaitu qala yaqulu, yaitu berkata. Kalau qul berarti katakanlah, perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Qala yaqulu, berkata. Kalau qul, katakanlah. A'udzu, seperti halnya surat An-Nas, a'udzu berawal dari kata ada ya'udu. Ya'udu, dia berlindung. Kalau a'udzu dalam keadaan hamzah, maka itu adalah saya berlindung atau aku berlindung. Bi, kepada Rabbil Falaq. Ya, kita sudah bahas untuk Rabbun adalah Tuhan. Ya, di surat An-Nas kita sudah bahas Rabbun adalah Tuhan, Al-Falaq, Tuhannya Al-Falaq. Al-Falaku yaitu waktu subuh. Al-Falaku yaitu waktu subuh. Jadi kalau kita artikan Qul a'udzu birabbil falaq, ya, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, saya berlindung kepada Tuhannya waktu subuh. Tuhan waktu subuh. Kemudian yang kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min, dari. Min, dari. Kemudian syarri, seperti halnya surat An-Nas, syarrun, yaitu kejahatan atau hal-hal yang buruk. Syarrun. Min syarri, dia menjadi kasroh karena setelah min pasti kata benda atau perilaku itu berubah menjadi kasroh. Min syarri ma khalaq. Ya, ma apa saja. Ma apa saja. Al khalaq. Khalaqa yakhluqu, yaitu yang
yang telah diciptakan. Khalaqa adalah menciptakan. Yakhluqu menciptakan, artinya yang telah lampau. Yakhluqu yang akan diciptakan. Khaliqun adalah pencipta. Kalau ma khalaq berarti apa saja yang telah diciptakan. Jadi berlindung dari kejahatan apa saja yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ketiga, wa min syarri ghasikin. Wa min syarri ghasikin. Dan dari syarri kejahatan ghasik. Ghasikun adalah malam. Ghasikun adalah malam dari kejahatan waktu malam idza waqaba. Idza apabila atau ketika. Waqaba. Waqaba adalah gelap gulita. Artinya tidak ada matahari. Setelah datang malam hari, maka waqaba. Tidak ada cahaya. Gelap gulita. Tidak ada matahari. Ya. Di ayat ketiga ini, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan di waktu malam idza waqaba. Apabila sudah gelap gulita. Kemudian ayat selanjutnya, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan min syarri, dan dari kejahatan nafasat. Jadi Allah menyerukan kepada Rasulullah SAW kepada kita semuanya juga untuk berlindung dari kejahatan nafasat. Nafasat berawal dari kata nafasatun. Nafasatun artinya adalah wanita-wanita tukang sihir. Kalau nafasatun satu wanita. Kalau nafasat berarti banyak wanita. Wanita tukang sihir disebut dengan nafasatun. Fil 'uqad. Fi pada atau di atau berada al-uqad. Al-uqad yaitu buhul-buhul. Buhul-buhul yang ditiupkan oleh wanita sihir itu kepada buhul, ubun-ubun kita. Kemudian selanjutnya wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan hasid. Hasidun ya adalah pendengki. Hasidun adalah pelaku atau orang ya, atau seseorang yang berbuat dengki. Hasid adalah orang yang mengerjakan dengki. Iza apabila atau ketika hasada. Hasada ini adalah pekerjaannya. Hasada yahsudu, yaitu berbuat dengki atau berbuat hasad. Kalau hasidun adalah orangnya. Kamu adalah seorang hasid. Nah, berarti kamu adalah orang yang pendengki. Tapi kalau misalkan kamu mendengki, berarti kamu yahsudu atau hasada yahsudu, pekerjaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai untuk mengkaji terjemah lafziyah dari setiap kata-kata di ayat-ayat surat Al-Falaq. Sekarang kita menuju ke tafsir Ibnu Katsir yang kita kaji bersama. Yang pertama adalah Ibnu Abu Hatim Al-Aufi telah meriwayatkan bahwasannya dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Falaq adalah memiliki makna yaitu waktu subuh. Pendapat inilah yang paling sahih dipilih oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Karena banyak sekali makna dari Al-Falaq. Ya, dari beberapa makna itu, maka Al-Falaq yang paling rajih, yang paling sahih, itu bermakna waktu subuh. Kemudian Sabit Al-Albani dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa kejahatan semua makhluk itu termasuk juga jahanam. Iblis dan keturunannya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diupayakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon a'udzu bi rabbil falaq, untuk berlindung kepada Tuhannya waktu subuh.
Karena kita tahu syaitan itu diciptakan untuk membisiki manusia, untuk mengganggu manusia, terutama di waktu subuh atau di waktu malam hari, kalau tidak ada matahari atau gelap gulita. Bagaimana hadis yang disebutkan bahwa malaikat Jibril telah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ya Jibril, saya sakit." Kemudian Jibril berdoa, "Bismillahi arqika min kulli da'in yu'zika wa min syarri kulli hasidin wa 'ainin Allahu yashfik." Di saat itu Nabi Muhammad SAW sakit karena terkena sihir. Kemudian Allah menyelamatkan dan menyembuhkannya. Maka turunlah surat Al-Falaq ini. Dan menolak rencana jahat para penyihir-penyihir itu yang membenci, yang berhasad kepada Rasulullah SAW di kalangan Yahudi. Lalu mereka juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tipu muslihatnya. Sehingga sampai-sampai mereka dipermalukan di hadapan kaumnya. Ini yang menjadi landasan atau asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Falaq. Kemudian kita tahu bahwasannya surat An-Nas dan surat Al-Falaq merupakan dua surat yang sangat penting di dalam kehidupan kita, terutama kita tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Maka dua surat ini disebut dengan muawwidzatain, yaitu dua surat yang memberikan pertolongan. Maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membaca dua surat ini, termasuk surat Al-Ikhlas, di dalam keseharian kita, terutama tatkala kita berzikir, kemudian di pagi hari atau di sore hari, ataupun sebelum kita beranjak tidur, maka kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surat-surat ini sebagai bentuk perlindungan kita terhadap kejahatan-kejahatan, bisikan-bisikan syaitan yang tidak tampak, terlebih lagi di waktu malam hari. Baik, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah hazanah keilmuan kita, kajian kita, sehingga dapat meningkatkan keimanan kita dan amal ibadah kita, dan selalu istiqomah di dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.